Oke, baik kita mulai ya, Kak Fit, Kak Herlina. Saya izin mulai, Kak Admin. Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu agenda kita pada kesempatan hari ini, yaitu melaksanakan menjalankan program diseminasi pendidikan keprofesian guru berkelanjutan, khususnya guru pengampu materi. Ya, jadi mohon maaf kakak-kakak, saya ada sedikit gangguan jaringan jadi terlempar ya. Apakah suara saya masih bisa didengar, Kak Herlina, Kak Fit? Iya, bisa. Bisa ya? Oke. Jadi mohon maaf tadi ada terlempar ya. Baik, jadi saya ulangi bahwa hari ini agenda kita adalah bagaimana merefleksikan
perubahan paradigma guru PJOK ya. Jadi ini merupakan tatap maya lanjutan terkait dengan materi refleksi kita kemarin ya. Jadi nanti kakak-kakak akan memberikan sedikit pandangannya terkait dengan menulis refleksi ya. Jadi sebagaimana sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu bahwa pembelajaran kita ini merupakan proses pembelajaran orang dewasa. Jadi diharapkan kakak-kakak untuk kita saling berbagi, kita saling sharing ya. Karena saya pada kesempatan ini menyampaikan bahwa saya bukan satu-satunya yang lebih tahu, tapi kakak-kakak juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Ya insya Allah kita bisa satukan persepsi kita sehingga terjadinya saling diskusi yang memberikan penguatan di antara kita. Baik, kakak-kakak yang saya hormati, ini adalah agenda kita ya. Kesepakatan kelas, kesepakatan bersama. Kesepakatan ini juga sudah sering kita sampaikan bersama dan ini tidak bosan-bosannya lagi saya mengulangi kembali yang menjadi kesepakatan kita bersama ya, yaitu menyalakan kamera. Jika kakak-kakak tidak ada gangguan jaringan, silakan kameranya dinyalakan ya. Kemudian mematikan mikrofon ketika yang lain sedang berbicara. Kemudian hadir seutuhnya ya. Diharapkan kakak-kakak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan yang keempat itu menghargai waktu bersama. Ya ini perlu kita sepakati lagi. Ya insya Allah nanti di tanggal 7 kalau tidak salah ya. Di tanggal 7 kita juga ada agenda lagi, tetap Maya nanti saya cek jadwalnya kembali. Kita sepakati waktunya setengah 3 atau jam 2 aja kira-kira ya. Supaya setengah 3 ya atau jam 2 ya. Supaya tidak perlu kita membahasnya lagi. Bisa ya Kak Fit, Kak Herlina, jam 2 atau setengah 3 ya. Atau misalnya nanti Iya, kalau ya atau kalau misalnya nanti kalau misalnya ada berhalangan lagi bisa kita maksimal kembali, kita sepakati lagi ya. Jadi pada intinya untuk waktu ini sifatnya fleksibel begitu ya, tidak harus paten jam setengah 3 terus ya. Kemudian yang kelima yaitu memanfaatkan fitur chat ya, fitur chat yang ada di Gmeet di bagian bawah ini bisa dimanfaatkan untuk kita saling berdiskusi. Dan yang berikutnya yaitu mengangkat tangan ketika ingin menyampaikan pendapat. Kemudian yang terakhir, ketika kakak-kakak mengalami gangguan teknis, ini bisa diinformasikan karena memang di tempat kita jaringan juga terkadang mengikuti cuaca sehingga gangguan-gangguan teknik seperti ini mohon diinformasikan ya. Baik, yang berikutnya ini adalah tujuan dari sesi kita ya, tujuan secara luasnya. Nah, jadi setelah mengikuti agenda ini, tujuannya adalah bagaimana memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara aktif, kemudian bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, ini tujuan secara luasnya tujuan. Kemudian capaian akhir pelatihan. Nah, di capaian akhir pelatihan ini diharapkan ya
setelah mengikuti kegiatan ini, kakak-kakak sebagai guru PJOK mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari, ya. Ini capaian akhir dari modul ini, ya. Nah, ini capaian secara khusus, ya. Jadi tadi capaian secara umum, yang ini adalah capaian secara khusus. Nah, capaian secara khusus yaitu, nah, setelah mempelajari modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, nah, kakak-kakak nanti diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Nah, itu tujuan eh, khususnya, ya. Jadi bagaimana nanti kakak-kakak mampu memahami konsep, kemudian dan mampu melakukan refleksi, ya. Nah, terus yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda, ya. Jadi ini tujuan capaian khusus dari modul ini. Ada kemarin sudah kita bahas terkait dengan model-model refleksi, ya, yang berbeda-beda. Ada refleksi menggunakan Gibbs, ada refleksi menggunakan Borton, kemudian juga tulis refleksi menggunakan segitiga refleksi, kemudian ada juga refleksi model deal, kemudian model 6 topi, dan lain sebagainya. Ini sudah lengkap di modul, kemudian kita juga sudah membahasnya di tatap maya beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi di akhir capaian pembelajaran ini, dan nanti kakak-kakak sudah bisa menuliskan tulisan refleksi dengan model yang berbeda-beda, ya. Jadi tulisan refleksi ini akan sangat penting bagi kita, ya. Jadi ketika nanti kakak-kakak mengikuti program pendidikan PPG misalnya, nanti kakak-kakak juga akan mendapatkan disuruh untuk membuat tulisan-tulisan refleksi. Nah, oleh karena itu saya pikir kita sangat bersyukur, ya, di lewat kegiatan ini kita sudah mempelajari lebih dahulu bagaimana menulis refleksi, ya. Kemudian bagaimana model-modelnya, ya. Nah, sehingga nanti di dalam program apapun pasti di akhir akan kita disuruh untuk membuat refleksi, ya. Begitupun dengan di dalam pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari, ya. Saat ini, ya, kalau kita tidak melakukan refleksi, maka proses pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari ini tidak ada evaluasinya, ya. Itu saja, ya. Sehingga kita tidak tahu bagaimana harus memperbaiki ke depannya, ya. Dengan adanya refleksi ini, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki itu semua, ya. Nah, kemudian tujuan dari sesi kita kali ini, ya. Ini adalah tujuan dari sesi kita kali ini, ya. Tadi itu adalah tujuan akhir dari modul, ya. Sekarang ini adalah tujuan dari sesi kita kali ini, ya. Nah, peserta dapat menganalisis refleksi yang sudah dilakukan selama ini, ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa menganalisis, kemudian menceritakan hasil tulisan-tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini, ya. Bagaimana prosesnya, kemudian seperti apa, ya, nanti bisa kita diskusikan, ya. Nah,
Ini agendanya. Agenda kita yang pertama adalah analisis tujuan refleksi, yang kedua adalah berbagi hasil analisis, ya. Nah, jadi nanti kakak-kakak di bagian yang kedua ini bisa kita saling berbagi cerita bagaimana proses refleksi yang kakak-kakak lakukan selama ini, ya. Nah, ini berikutnya yaitu analisis tulisan refleksi, ya. Nah, untuk menganalisis tulisan refleksi, kita bisa menggunakan pertanyaan berikut ini untuk analisis, ya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, ya. Jadi nanti kakak-kakak diminta untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 3 ini. Nah, kemudian kapan biasanya saya menulis refleksi, ya? Apakah menulis refleksi itu setelah mengikuti kegiatan kemudian kita melakukan refleksi tulisannya, atau kapan, ya? Nah, kemudian apa saja yang ditulis dalam refleksi itu, ya? Nanti kakak-kakak bisa sampaikan yang ditulis itu apa, ya? Apakah meliputi perasaan, kemudian tantangan, hambatannya, ya? Nanti bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi. Nah, ini ketika menulis refleksi, perasaan kita apa, ya? Nanti bisa disampaikan apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Nah, jadi kira-kira apa yang muncul di pikiran kita ketika kita menulis refleksi, apakah susah atau seperti apa, bisa disampaikan, ya. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih berkaitan dengan menulis refleksi. Nah, hal apa yang menjadi tantangannya, ya. Jadi ketika menulis refleksi, ya, apa tantangannya? Apakah kesulitan pada saat eh, mendeskripsikan, ataukah kesulitan belum memahami konsep menulis refleksi, ya. Ini tantangannya, nanti bisa disampaikan. Kemudian bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, ya. Nah, jadi dalam menulis refleksi ini kira-kira rubrik seperti apa yang kakak-kakak gunakan, ya. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, ya. Nah, supaya ke depan kakak-kakak menulis refleksi lebih baik lagi, seharusnya bagaimana, ya. Ini nanti bisa disampaikan. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan tajam dan mendalam ke diri saya, ya. Jadi apa kira-kira keterampilan yang kakak-kakak butuhkan supaya ke depan bisa menulis refleksi lebih tajam dan lebih mendalam lagi, ya. Dan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, ya. Siapa yang bisa membantu saya, ya. Nah, jadi
di yang keenam ini apa yang bisa saya lakukan ya. Jadi untuk menjadi guru PJOK yang reflektif. Nah, kira-kira apa ya? Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Apakah rekan sejawatnya, kemudian teman gurunya, teman sesama guru PJOK ya, atau mungkin bisa eh, yang lain ya. Nah, baik. Nah, jadi agenda kita ini hanya ini saja ya untuk keenam ini ya, untuk menjawab ini. Jadi nanti saya minta kakak-kakak untuk bisa eh, menceritakan terkait dengan keenam eh, pertanyaan ini ya. Jadi ini menyangkut dengan eh, tulisan refleksi yang selama ini dilakukan ya. Nah, baik kakak-kakak ya. Nah, saat ini saya sudah membagikan ya sebuah link yang ada di kolom komentar ya. Kakak-kakak bisa dibuka, ada link Jamboard di kolom komentar. Kemudian link Jamboard ini silakan dibuka. Nah, link Jamboard ini berisi ya, berisi 6 pertanyaan tadi. Nanti kakak-kakak diminta untuk menjawabnya dan menyampaikan ya satu persatu ya. Silakan kakak-kakak bisa dicek sambil saya tampilkan, bisa dilihat di kalau di apa di kolom komentar ada link yang sudah saya bagikan. Sebentar saya tampilkan ya. Di fitur chatnya ada link yang saya sudah bagikan. Belum Nah, ada di link. belum ada? Iya. Sebentar. Sudah kelihatan di link? Di WA juga saya sudah bagikan. Kalau misalnya uh, di kolom chat belum ada, nah sudah muncul ya di kolom chat. Ini saya buka ya. Di kolom chat sudah ada ya.
Kak Lina, Kak Fit. Saya, saya masuk di ini link Ya, untuk silakan diklik di pesan. Ya sudah. Kak Fitri. Nah, sudah muncul ya di tampilan. Sudah bisa dilihat Kak Fit, Kak Lina? Sudah, sudah. Ya. Nah, silakan dijawab di sticking note ya. Ada 6 pertanyaan ya, bisa diklik sini di atasnya untuk sini pertanyaan yang pertama, kemudian yang kedua di sini ya, kemudian ketiga di tanda panah yang di atas, kemudian yang keempat ya, dan yang kelima, 6 ya. Silakan dijawab di sticking note ya. Nah, jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, ini ada sedikit perbaikan. Nanti saya perbaiki pertanyaannya sesuai dengan yang di slide ini ya. Bagaimana kakak-kakak bisa menyelesaikan yang kedua ke dan selanjutnya ya. Silakan kakak-kakak ya, silakan dikerjakan ya sambil eh, kita sambil saya memperbaiki yang pertanyaan yang ke satu.
Maaf kakak, tidak bisa ketik ini. Tidak bisa ya? Iya, Oke, kayak terkunci berarti begitu. sebentar ya. Kayaknya saya perbaiki dulu ke pengaturan kode aksesnya ya. Sebentar. Oh, meminta akses ya. Oke, baik. Nanti saya perbaiki. Apakah sudah bisa diketik? Belum bisa mengetik. Belum bisa ya? Sebentar saya bagikan lagi linknya. Belum bisa ini. Belum bisa ya? Boleh cek lagi ya, di kolom komentar di link yang saya bagikan.
Kalau di kolom komentarnya belum ada, bisa Kalau dicek di di kolom WA-nya. komentar belum ada, oh sudah ada. Bisa di kalau di oh, sudah ada, bisa di oh, sudah ada, bisa di Belum bisa mengetik. Kafet yang link kedua itu so bisa ketik itu. belum bisa ya. Jadi oke, baik kalau belum Yang bisa kedua so bisa, yang kedua yang baru saja dikirim itu sudah. saya tampilkan lagi di slide-nya, nanti bisa dijawab di kolom komentar saja atau nanti bisa disampaikan secara lisan aja ya kalau misalnya belum bisa. Link yang kedua itu sudah bisa, Kak.
Nah, itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, bisa dijawab di sini, taking note, kemudian dituliskan nama, misalnya saya, ataukah Herlina, Nah, silakan ditulis kakak-kakak. Kalau nomor 1 sudah, kita beralih ke yang kedua di atasnya sini, ya. Ada pertanyaan bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali harus mulai menulis refleksi? Nah, kemudian kalau sudah ada arah panah lagi nih ke sampingnya. Nah, ada 6 pertanyaan. Nah, silakan kakak-kakak mulai menuliskan.
Apakah ada kendala? Ya, Ferdinand. Soal nomor 1 tidak muncul. Tidak muncul ya? Iya. Menulis tidak bisa selesai. Itu terbatas kan? Baik ya, kalau misalnya masih ada kendala atau yang boleh muncul, bisa disampaikan secara lisan saja ya. Boleh? Bisa? Boleh. Oke, waktu kita sudah hampir selesai ya. 45 menit sudah mendekati. Silakan disampaikan kita akhirnya nomor 1. Kemudian berikutnya ke Fit dan lain sebagainya. Kita bergantian. Oke, siapa yang memulai dulu nomor 1? Bagaimana saya menulis refleksi selama ini, mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kemudian kapan biasanya saya menulis refleksi? Kemudian apa yang saya tulis? Silakan disampaikan saja secara verbal. Kak Fit, duluan, boleh? Menulis refleksi. Coba. Soal nomor 1, bagaimana menurut refleksi selama mengikuti kegiatan. Menurut refleksi dengan beberapa materi refleksi yang saya pelajari, biasanya saya menulis dengan ahli setelah mempelajari model. Yang kedua, bagaimana menulis refleksi, apa yang mulai menulis. Pemikiran meliputi hal-hal yang positif. Yang ketiga, menjadi tantangan saya di sini yaitu butuh belajar. Saya memang masih membutuhkan pembelajaran untuk menulis refleksi. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Rubrik penulisan selama ini masih menggunakan banyak mempelajari dari Google. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik apa saja. Masih menggunakan rubrik apa ya? Rubrik penilaian Silakan Kak Fit, boleh
lanjutkan lagi. Kelima, saya menulis refleksi dengan baik, lebih baik lagi, keterampilan apa yang membutuhkan lebih tajam dalam diri saya sendiri. Bagaimana menggunakan rubrik? Rubriknya menulis dengan menggunakan Google. Mandiri menggunakan rubrik apa? Secara mandiri, ya mandiri dengan menggunakan Google lagi. Yang kelima, bagaimana harusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik? Lagi keterampilan apa yang berdasarkan pengalaman, terus refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang biasanya lebih tajam mendalam diri saya apa ya? Tidak tahu. Yang apa saja yang bisa dilakukan dan siapa yang bisa yang sekarang bisa membantu itu saja. Ya, baik. Terima kasih Kak Kate. Kita lanjut ke Kak Herlina. Silakan Kak Herlina. Dari nomor 1 sampai 6 ya? Ya, boleh. Atau beberapa saja yang dijawab? Soal nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul mulai dari modul 1. Kalau saya untuk menulis refleksi itu menggunakan metode Gibbs. Sedang pertanyaan kapan biasanya saya menulis refleksi. Jadi kapan biasanya? Jadi kalau kapan itu sebelum mengajar itu saya memberikan refleksi kepada peserta didik. Apa yang ditulis? Yang ditulis pada saat pertama sekali masuk mengajar, terutama di dalam kelas, itu yang pertama ya itu pertanyaannya tentang kabar siswa, terus aktivitas sebelum pergi ke sekolah pada pagi hari. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaan saat menulis refleksi itu perasaannya tenang, apa yang muncul di pikiran setiap kali saat menulis refleksi, yang ada di pikiran saya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan
Yang ketiga, hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik terkait dengan boleh 2 jawaban tuh Yang atau berikutnya, sama? ya boleh silakan disampaikan, sampaikan saja. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan merefleksi. Apa saja yang menurut saya yang Itu saja atau ada tambahan lagi? Yes, itu saja dua. Dua saja cukup ya. Ya baik, kalau gitu terima kasih Kak Fit, kemudian Kak Herlina. Ya jadi luar biasa tadi apa yang Kak Fit dan Kak Herlina sudah sampaikan ya. Jadi saya hanya ingin memperkuat saja bahwa terkait dengan agenda kita pada kesempatan hari ini adalah merefleksikan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah kakak-kakak jawab dengan baik ya. Tadi saya hanya memperkuat bahwa bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3 ya. Jadi selama pembelajaran yang kita lakukan di LMS ini ada modul 1.1, sekarang kita sudah sampai di 1.3. Nah, bagaimana kakak-kakak melakukan tulisan refleksi selama mengikuti pembelajaran ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Fitri bahwa kemudian Kak Herlina bahwa dalam melakukan tulisan refleksi ini jadi menggunakan berbagai model atau metode-metode yang digunakan ya. Jadi baik itu menggunakan GIPS bagaimana yang disampaikan oleh Kak Herlina tadi ya, kemudian ditambahkan juga dari Kak Fitri tadi ya bahwa bagaimana saya menuliskan refleksi. Nah, jadi kakak-kakak ketika menuliskan refleksi itu menggunakan berbagai model yang sudah dipelajari ya. Intinya seperti itu. Dari dua penyampaian tadi ya. Kemudian saat menulis refleksi itu kira-kira kapan ya pertanyaannya. Nah, apakah ini di saat pembelajaran atau saat akhir pembelajaran di modul ya. Jadi ini juga tadi sudah disampaikan saat sebelum berangkat ke sekolah. Ini juga sudah disampaikan ke Herlina bahwa ketika menuliskan refleksi itu waktunya di situ ya. Nah, kemudian apa saja yang ditulis ya? Yang ditulis pada saat refleksi ini apa saja ya? Ya banyak ya tadi itu mulai dari fakta-fakta yang dipelajari di modul, kemudian apa
perasaan-perasaannya, kemudian tadi juga disampaikan oleh Kak Fit tentang tantangannya juga disampaikan ya. Nah, kemudian kelima, bagaimana perasaan selama menulis refleksi ya. Jadi tadi siapa yang menyampaikan bahwa perasaannya sangat senang, kemudian ada yang juga masih merasa kesulitan, kemudian butuh tambahan referensi ya. Nah, kemudian apa yang menjadi hal apa yang ketiga, hal apa yang menjadi tantangan ya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Fitri tadi bahwa butuh banyak belajar lagi terkait dengan tata cara penulisannya ya. Nah, ini jadi tantangannya. Kemudian yang berikut, bagaimana saya menggunakan rubrik selama ini ya. Jadi rubrik yang selama ini digunakan tadi juga sudah disampaikan ya, menggunakan berbagai rubrik yang berasal dari referensi yang diperoleh dari Google dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ya. Jadi mungkin untuk seharusnya ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Fit bahwa ini perlu menambah referensi ya. Kemudian menambah keterampilan ya dalam hal menulis refleksi ini ya. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif ya. Itu apa yang saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif ya. Ya mungkin dengan mengikuti pendidikan PKG ini, kemudian otomatis banyak ilmu yang didapatkan sehingga dalam penerapannya di sekolah, kemudian di lingkungan belajarnya masing-masing, ini bisa mengimplementasikan ya sehingga kakak-kakak semua bisa menjadi guru PJOK yang reflektif ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu tadi apa yang disampaikan oleh kakak-kakak berdua tadi ya. Jadi terima kasih atas benar. Nah, ini kakak-kakak, ini kita sudah sampai pada akhir sesi ya. Jadi di akhir sesi ini kakak-kakak diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dalam hubungan keberpihakan pada murid ya. Kemudian setelah hari ini kakak-kakak dapat mengimplementasikan menulis refleksi dengan menggunakan model-model yang berbeda ya. Jadi tadi Kak Herlina sudah menyampaikan bahwa akan menggunakan model Gibbs. Nah, dan di akhir sesi ini ya mungkin nanti bisa menulis refleksi lagi dengan model yang berbeda, misalnya dengan menggunakan model Wharton ya, bisa menggunakan model segitiga refleksi dan model-model yang lain ya. Ya, baik kakak-kakak, kita sudah
sampai ke penghujung materi ini. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan. Saya berikan kesempatan sebelum kita akhiri. Silakan kakak-kakak. Ya, Kak Herlina, silakan. Ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Kak Fit, Kak Herlina, silakan. Tidak ada pertanyaan. Kak Fitri, Belum ada, Pak. belum ada? Iya, Pak. Baik, kalau gitu sebelum kita akhiri, Kak Maimun bergabung ya. Selamat sore, Kak Maimun. Boleh dihidupkan kamera, kita lakukan sesi foto bersama. Kak Maimun bisa dihidupkan kamera, kita cukup ya, berarti ya, kakak-kakak. Iya, Pak. Ya, Kak. Saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi di tanggal 7. Jangan lupa tugas-tugas yang ada di LMS diselesaikan perlahan-lahan, jangan sampai menumpuk ya. Oke, silakan kakak-kakak, saya izin pamit. Kalau ingin bercerita silakan, saya permisi duluan. Ya. Halo Kak Maimun, kita